Oke teman-teman, selamat datang di podcast saya. Selamat datang kembali ya teman-teman. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Oke, kali ini kita mau berdiskusi, ya saling cerita lah tentang teknologi yang baru-baru ini trending ya, yaitu AI atau Affiliate Intelligence, yaitu seperti teknologi buatan manusia yang mungkin kedepannya bisa merubah sejarah peradaban di bumi kita ini, peradaban oleh kaum manusia. Jadi langsung saja bintang tamu kita kali ini, Mas Rendra dan Mas Haris. Mas, Gimana kabarnya Mas? baik Mas. Ya. Jadi kita bertiga itu mau sharing-sharing teman-teman, sharing-sharing tentang gimana sih AI itu, kayak munculnya AI, terus dampak baik dan dampak buruknya AI di kaum manusia kali ini. Ya, Saja. ya. Menurut Mas Rendra dan Mas Haris, Ya. kemunculan AI ini berdampak seperti apa kepada kaum manusia? Ya, kalau kita ngomongin AI ya, mungkin itu kalau dibahas dari dampaknya itu banyak banget. Kalau dari segi manusianya, sebenarnya bukan manusia aja, dari seluruh, mungkin di seluruh dunia pun dampaknya juga banyak. Cuman kan kita lagi membahas yang di manusia kali ini. Untuk dampaknya sendiri, kalau AI terhadap manusia itu banyak sekali. Contohnya satu saja bisa saya sebutkan, yaitu kalau sekarang ada itu lagi tren kayak di hotel. Itu di hotel tuh sekarang kayak orang tuh pesan makanan itu kan biasanya kalau di hotel kan yang nganter waitersnya itu datang ke kamar terus nganterin makanan. Nah itu kan biasanya kalau dianterin makanan itu kan manusia gitu ya yang datang ke kamarnya. Nah saya itu pernah lihat di salah satu sosmed lah. Nah jadi di Cina kalau nggak salah, Ya, Cina. Di Cina itu jadi ada orang pesan makan gitu ya dari kamarnya. Dia pesan kamar tuh by telepon, ditelepon kan, itu teleponnya tapi masih lewat pegawainya yang pesan. Dia telepon pesan makanan kan, dikonfirmasi. Habis itu dia kaget ya. Nah yang datang tuh jadi robot, jadi yang ngatur tuh bukan manusia tapi AI-nya itu. Nah jadi mungkin itu salah satu dampaknya. Jadi dampaknya itu nanti bisa menggantikan pekerjaan manusia. Membantu lah ya mungkin itu bisa sedikit membantu. Cuman kan kalau dari segi mungkin perekonomiannya, kalau kita kan mempekerjakan manusia dapat uang. Nah kasihannya yang lain itu nanti nggak bisa dapat pekerjaan gitu. Dampak negatifnya itu ke lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaannya semakin menurun, penghasilannya juga semakin sedikit nanti kalau semuanya itu tergantikan sama AI. Nah, jadi AI itu emang gimana ya Mas ya? Ya berdampak banget lah. Iya, berdampak banget. Manusia. Kayak sekarang juga ada yang namanya ChatGPT juga Ya, Mas, itu beda konteks Iya. tapi itu kayak seperti Google tapi gimana ya? lebih membantu lah. Lebih membantu. Jadi itu bisa kalau buat anak-anak zaman sekarang tuh membantu banget lah. Kayak contohnya jawab soal itu lebih akuratnya tuh di ChatGPT itu. Kayak sekarang orang-orang itu dibanding cari informasi di Google lebih cari informasi di AI. Ya, soalnya jawabannya mungkin lebih Lebih cocok, akurat, lebih ya. akurat. Tapi kalau di sisi buruknya itu menurut Mas Rendra seperti apa? Mungkin Mas Faris dulu bisa. Iya, Mas Faris. Buruknya menurut saya dari bidang pendidikan. Ya. Kan kita ketahui AI seperti ChatGPT Iya. ini banyak digunakan untuk mencari informasi atau materi. Namun kebanyakan siswa itu malas untuk mencari informasi di Google. Ya betul. Mereka sangat terlalu membutuhkan AI. Menggantungkan tuh Jadi AI-nya. minimnya literasi mungkin menjadi salah satu dampak buruknya. Ya, mungkin maksudnya Mas Faris tuh siswanya tuh jadi lebih malas gitu loh, nggak Iya. mau. Biasanya kan kalau mencari jawaban tuh
harus cari-cari Cari di bukunya dulu ya, nyari halaman dulu ya, ya. nyari jawabannya by step itu, terus harus membaca dari awal hingga akhir. Nah kalau di maksudnya Mas Firis tadi mungkin kalau adanya AI ini jadi tinggal di apa yang kamu butuhkan nanti langsung selesai. Nah itu jadi minim literasi itu maksudnya Mas Firis. Kan juga sekarang sekolah boleh bawa HP juga ya Mas? Ya, ya mungkin itu juga. Kalau di sisi pekerjaan juga sih banyak ya Mas ya di sebelumnya. Banyak ya. Ya, banyak yang pekerjaan-pekerjaan itu yang tergantikan oleh AI. Ya, contohnya tadi kayak waiters Waiters. atau masih banyak lah, desain grafis juga AI itu sekarang bisa bikin poster gitu, Kayak bisa. arsitek juga itu. Ya, bikin denah bangunan, bikin denah birunya itu bisa sekarang AI, canggih banget lah pokoknya. Kalau menurut Mas Rindra, pekerjaan yang mungkin nggak tergantikan di masa depan oleh AI itu pekerjaan apa? Pekerjaan yang nggak mungkin digantikan oleh AI ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu guru ya. Ya. Guru itu kan bagaimanapun mungkin mengajari siswanya itu mesti nggak mungkin dari teori aja, mungkin dari hati mereka itu Ya. butuh juga gitu loh. Jadi mengajarnya itu nggak cuma mengandalkan teori aja, tapi dari hati nuraninya juga main gitu loh buat ngajarin siswa-siswanya buat belajar. Jadi kalau misal nanti ada AI yang bisa ada guru yang menggantikan AI, nah itu mungkin bisa, cuman kan nggak terlalu afdol gitu, nggak terlalu Ya. Kayak kurang cocok gitu loh. Kayak dokter juga sekarang. Nah ya, Ya, itu tapi menurut saya dokter juga nggak bakal bisa sih Mas. bisa, cuman kan nggak maksimal gitu loh, bahaya gitu loh. Masa nanti operasi sama robot gitu kan Kan di sosmed juga lagi rame tuh. Kayak dokter itu bisa operasi dari jauh ya Mas. oh Pakai iya, AI, ya. dari jauh, jadi yang Ya. mengaplikasinya manusia gitu. Ya. Bisa sih. Cuman kan bahaya gitu. Bahaya ya. Kayak lebih aman pakai ya Pak. Dokter aslinya, bayangkan aja kalian operasi gitu kan, terus yang operasi itu robot gitu, kan takut gitu Iya. ya. Kalau menurut Mas Firis gimana? Pekerjaan yang menurut saya tidak bakal digantikan AI itu psikolog. Oh Ya. Psikolog itu kan memerlukan pemahaman perasaan. Ya. Jadi AI itu mungkin hanya sebatas teori, tidak bisa memahami dan mungkin kurang membantu lah Ya. bagi pasien. Ya. Kalau kan ada tuh, kalau di sosmed itu lagi rame lagi curhat sama AI gitu. Oh iya. Tapi Ada kayak itu. mungkin kayak AI itu bisa memberi solusi buat orang-orang yang nanya, Bisa. tapi kayak untuk perasaannya itu kurang Kurang. dapet lah. Ya. Ya, itulah. AI itu nggak bisa sepenuhnya digantikan, lah. Harus ada campur tangannya manusia juga buat ya ibaratnya ngasih bumbu manisnya lah. Jadi nggak sepenuhnya harus AI semua gitu loh. Kalau menurut saya dampak adanya AI ini bagus. Cuman kan kita harus tahu gitu loh keseimbangannya juga. Jadi nggak harus sepenuhnya ngandelin si AI ini gitu loh. Dampaknya bagus, cuman kita harus memilah juga gitu loh mana yang bagus, mana yang buruknya. Gitu. Kayak AI itu cukup merubah lah Mas Ya cukup merubah lifestyle kita lah. Lifestyle kita. Ya. Membantu juga, tapi juga mengubah gitu loh. Kalau kita nggak pinter-pinter makainya, nggak pinter-pinter ngolahnya, itu juga bahaya gitu loh buat keseharian kita. Contohnya kalian kayak ya itu tadi siswa, sekarang kan lagi tren siswa juga kebanyakan bikin tugas gitu, mereka tuh langsung kalau ada itu namanya ChatGPT gitu ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi bikin tugas itu langsung gitu loh, tolong berikan tugas ini. Nah si AI-nya itu bisa, nah mungkin itu dampaknya tuh di siswanya tuh mungkin jadi lebih malas, terus lebih kayak apa tukang terima jadi gitu, jelek lah. Soalnya kayak ChatGPT itu responnya cepet banget. Ya cepet Mas, banget lah. Cepet. Kalian ngetik gitu langsung muncul Langsung gitu loh. muncul. Cuman Ya. dalam waktu kurang lebih 10 detikan lah. 10 detikan langsung. Maksudnya tuh tugas kalian tuh bisa langsung jadi. Susah sih kalau kalian bener-bener kayak gantungin apa tugas-tugas kalian, keseharian kalian di AI itu bisa. Cuman kan kalian harus kadang
kadang nggak pakai, kadang pakai. Iya. Seimbang lah sama hidup kalian nanti. Sekarang juga kayak kendaraan itu pakai AI juga tuh mas. Oh iya, autopilot. Iya benar itu. Itu ya cukup membantu sih. Tapi kayak katanya juga rentan kecelakaan. Oh iya benar sih. Contohnya di pesawat itu juga ya. Pesawat itu kan ada autopilotnya. Nah itu sebenarnya udah kayak jarang kayak berita-berita kecelakaan. Cuman saya pernah baca itu ada autopilotnya itu tiba-tiba kayak jadi dia itu pesawat itu terkena turbulence itu kayak pesawatnya terkena cuaca buruk gitu. Nah tiba-tiba si autopilotnya itu mati gitu. Nah jadi kalau menurut saya itu autopilot itu sebenarnya membantu, cuman kan kadang juga ada masalahnya gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya bisa bekerja terus. Kadang kalau ada cuaca buruk atau apa, itu kan bisa mati-mati sendiri autopilotnya. Jadi bahaya. Kayak sekarang di aplikasi di Word juga rata-rata udah dicantumin AI tuh. Oh, kayak iya. misalnya Ya. WhatsApp juga kan Ya, mas pakai sekarang. Meta AI juga. Ya kalau handphone kalian mungkin udah update, itu di halaman search-nya itu kayak ada namanya Meta ya. Meta AI. Meta. Nah itu nanti juga bisa tanya-tanya apa gitu, misal artis atau apa itu bisa di situ. Sekarang di mana-mana lah, gak cuma di WhatsApp aja, di Instagram juga ya Mas ya, di Facebook, Di TikTok banyak. juga kayak filter TikTok itu sekarang itu pakai AI juga. Oh iya. Game TikTok itu pakai AI. Kalau Mas Dwi tahu juga itu, sekarang kan bisa niru suara lewat AI itu kan Iya. bisa ya. Bahaya juga itu. Yang bahaya kayak pemalsuan ya sih Mas? Ya, jadi itu nanti bisa disalahgunakan juga kalau teman-teman nggak hati-hati. Sekarang tuh saya pernah tahu, jadi suara presiden kita itu Iya. bisa dijadikan Pak Prabowo. bisa dijadikan teks yang kita mau, habis itu jadi suaranya gitu, jadi kayak asli gitu. Kayak Bahaya sih. ngeri aja sih. Ya. Iya. Nah, kan kalian kayak di telepon Pak Prabowo, tapi sedangkan itu aslinya AI gitu. Iya. Kan bahaya itu. Kayak Bisa jadi modus penipuan baru. iya. Kayak Mas ada sing apa? Badan kita itu di AI itu apa namanya sing Hah? kita itu bisa jadi kayak orang lain loh. Oh iya, itu Ya, ada filternya itu juga. ada. Jadi kalian bisa jadi orang lain gitu ya, Mas Iya. ya. Kalian bisa jadi orang lain, padahal itu diri kalian sendiri kan. Iya. Canggih lah pokoknya AI sekarang. Banyak robot-robot juga yang lebih canggih lah AI. Ya ini mungkin termasuk sejarah lah Mas ya di Iya. peradaban manusia. Berkembangnya teknologi dia cukup membantu sih. Tapi ya kalian tahu sendiri kan, lihat dari sosmed gimana sih AI itu kayak kekurangannya juga untuk kita, terus lapangan pekerjaan juga semakin menurun Mas. Ya lapangan pekerjaan itu semakin menurun gara-gara si AI-nya ini. Contohnya sekarang juga ada, kalau teman-teman tahu mungkin sekarang ada cuci mobil otomatis ya, Ya. mungkin Mas tahu. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin sudah ada banyak, kalau daerah kita mungkin masih sedikit. Cuman kalau daerah Surabaya mungkin ada. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu mobilnya itu jadi masuk gitu ya, masuk ke mesinnya. Nah itu nanti si mesinnya itu bisa langsung basahin si mobilnya langsung disabunin, langsung ada penggosokannya sendiri, bisa langsung dikeringkan. Jadi nanti kan nggak membutuhkan manusia lagi ya. Nah itu mungkin salah satu faktor yang bisa membuat lapangan pekerjaan di Indonesia itu menurun gitu loh, gara-gara si AI itu tadi. Kan seperti di Cina juga kan pekerja-pekerja pabrik sekarang digantikan pakai robot. ya, terutama di industri Mas ya. Ya, Di di industri industri. itu, jadi kalau semisal produksi pabrik gula gitu ya. Jadi itu nanti yang bekerja di sana tuh robot gitu loh. Kan bahaya itu nanti. Mungkin lebih secara waktu dan tenaga mungkin beda ya sama manusia, namanya juga robot ya. Robot kan nggak ada ya ada capeknya, cuman kan kalau dibandingin sama manusia kan lebih robot lah. Tapi kalau menurut saya secara profesionalnya itu lebih ke profesional manusia. Oh iya, betul sih kalau itu. Secara tanggung jawab mungkin Iya. ya. Tanggung jawab itu tanggung jawab manusia. Soalnya kan kalau AI, semisal ada kesalahan kan mereka nggak bisa disalahin. Iya, kan nggak nggak disalahin. mungkin kita nyalain robotnya, Iya. goblok robotnya ini Ya, nggak nggak mungkin. bisa. Ya, gitu. Ya mungkin cukup sekian lah Mas bincang-bincang kita
tentang AI, tentang teknologi yang cukup berubah lifestyle hidup kita. Terima kasih. Mungkin sebentar, mungkin kalau kita simpulkan pembicaraan kita hari ini, menurut Mas Dio sendiri, jadi kalau di kehidupan kita nih ya, perlu nggak sih AI sebenarnya? Perlu sih Mas, kayak kita itu cari-cari informasi seperti ya mungkin simpelnya cari-cari resep masak kayak gitu kan ya perlu sih. Terus kayak ya mungkin kalau menurut saya ya, kalau mobil atau motor autopilot itu ya lumayan penting sih Mas menurut saya. Yang tanpa ya, ya. perjalanan jauh sih menurut saya penting. Ya ada plus minusnya lah. Kalau menurut Mas Reza dan Mas Faris, Menurut saya AI itu sangat berkembang pesat dan memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari AI ini perlu diimbangi dengan kemampuan manusia yang baik untuk bisa memanfaatkan AI ini dengan baik agar kemampuan manusia itu sendiri tidak digeserkan oleh AI. Tidak dihilangkan oleh AI ya, Mas ya. Kalau menurut saya sendiri, AI ini sebenarnya bahaya buat kehidupan kita, bahaya banget lah. ya Kayak sekarang aja itu tadi contohnya masak mobil tanpa sopir gitu kan. Kalau kalian bayangin sendiri, mungkin kalian di dalam mobil itu tapi yang nyetir nggak ada gitu loh. Bayangin aja sendiri. Kalau saya sih takut ya. Jadi kalau menurut saya AI ini sebenarnya bahaya di kehidupan kita. Kalau menurut saya AI yang perlu itu kayak contohnya AI yang cari-cari informasi itu aja. Jadi kalau ya contohnya kayak ChatGPT atau apalah sekarang kan banyak. Nah kalau menurut saya AI yang penting itu kayak gitu-gitu. Jadi kalau AI yang robot menyerupai manusia, terus kayak mobil tanpa awak gitu kan, tanpa sopir gitu kan bahaya ya. Jadi kalau menurut saya AI yang penting ya itu tadi yang buat cari-cari informasi, buat keperluan sehari-hari kita aja gitu loh, nggak perlu sampai yang apa-apa gitu loh. Mungkin sudah. Ya. Jadi makasih ya teman-teman dan menonton. Kalau kalian punya pendapat atau saran, silahkan komen di kolom komentar. Makasih ya teman-teman. Terima kasih. See you.